Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ermawati SPD, asal sekolah SMP Negeri 44 Bulukumba, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 kategori 2. Kembali beraksi di dalam praktek pembelajaran inovatif. Aksi 2 pertemuan 1. Selamat menyaksikan. Seluruhnya siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, sehat, luar biasa. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada, Bu. Ya, siapa yang tidak hadir, Nak? Atas nama Indita, Bu. Kenapa hari ini, Kak? Keluar kota karena ada urusan keluarga. Keluar kota karena ada urusan keluarga ya. Anak-anakku sekalian, terima kasih pada hari ini kita lihat kebersihan kelas kita, alhamdulillah bersih. Bersiap. Berdiri. Buka di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Asa dan juga pengaplikasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari agar nilai-nilai luhur itu selalu tertanam di dalam diri kita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu ya terkait dengan materi kita yang lalu. Ini adalah tes kita di awal pembelajaran kita. Ada yang ingatkan tentang apa itu materi kita pada pertemuan yang lalu? Bentuk konflik. Sebutkan jenis konflik menurut tingkatan. Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Arnisa Fitradisyam. Bentuk konflik menurut tingkatannya, yang pertama konflik ideologi, yang kedua konflik politik. Konflik menurut jenisnya, yang pertama konflik antar suku, yang kedua konflik antar agama, yang ketiga konflik antar ras, yang keempat konflik antar golongan. Alhamdulillah, ini sangat bergembira pada hari ini karena tentu memang benar-benar kalian mengingat materi kita yang sekarang. Ibu mau bertanya dulu. Di kelas ini mungkin ada yang pernah menyaksikan konflik, ya? Apakah ada korban yang kalian lihat pada konflik tersebut? Saya, Bu. Ya, Nur Syakira. Orang meninggal dunia dan banyak orang terluka. Tragedi Kanjuruhan. Oh, tragedi Kanjuruhannya antara supporter sepak bola, ya, yang konflik pada waktu itu. Bisa disebutkan yang mungkin di lingkungan sekitar? Ya, silakan. Iin. Konflik antara keluarga karena merasa tersinggung dengan ucapan keluarganya yang mengakibatkan dua orang yang berseteru saling melukai dan dibawa ke rumah sakit. Anak-anak sekalian, berikut Ibu menggunakan aplikasi Canva, ya. Jadi Ibu sudah rekod suaranya Ibu menjelaskan kompetensi dasar kita pada hari ini akan kita pelajari, ya. Kemudian indikator pencapaian dan kemudian tujuan pembelajaran, ya. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau syarat, sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk kompetensi dasar keterampilan, mendemonstrasikan hasil analisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau syarat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, berikut indikator pencapaian kompetensi. Indikator 346 mendeskripsikan dampak positif dan negatif terjadinya konflik dalam masyarakat. Atas keterampilan, indikator 443 membuat laporan hasil telaah tentang akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Oke, tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai pada hari ini yang pertama, melalui literasi dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan dampak positif terjadinya konflik dalam masyarakat, dan yang terakhir, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyusun laporan hasil telaah akibat konflik yang terjadi di masyarakat. Saya berharap, ya, tujuan pembelajaran, indikator yang akan kita capai pada hari ini, kalian bisa mencapai KKM. Jadi untuk KKM-nya pada hari ini 80, semoga bisa kalian capai. Jadi Ibu mengharapkan
kalian mencatat hal-hal yang penting terkait dengan video tersebut ya. Boleh membuat pertanyaan, boleh berpendapat terkait dengan video yang akan ditayangkan. Informasi pertama, bentrok antar suku yang terjadi di distrik DKI Kabupaten Timur Papua berdewaskan 6 orang. Selain itu sebanyak 41 orang luka-luka dan kini tengah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit Yahukimo. Diketahui dalam insiden ini masyarakat adat suku Sali diserang oleh suku Kimial. Nah, berikut Ibu tayangkan gambar akibat dari terjadinya konflik ya, supaya lebih jelas. Yang gambar pertama kita saksikan, kita lihat bersama bagaimana konflik itu terjadi. Itu sangat mengganggu pejalan kaki, bahkan kendaraan-kendaraan yang akan lewat. Kenapa suku Kimial menyerang suku Sali sedangkan kita mengetahui bahwa mereka satu wilayah atau satu daerah yang merupakan warga Papua? Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Ya, Sahrul. Ya, silakan Sahrul. Suku Kimial tidak menerima kematian atau tewasnya Bupati Yahukimo Abu Kusuk yang diduga dibunuh oleh suku Mungkin saya bisa menambahkan, akibat konflik yang terjadi di Yahukimo terhadap kerukunan yang selama ini terjadi dengan baik, yaitu budaya gotong royong di Yahukimo hilang. Jadi luar biasa pengamatan video kalian. Berarti kalian sudah bisa ya berpikir secara kritis. Kelompoknya terdiri dari 4. Ibu akan memberikan LKPD ya, dan itu bahan ajar. Silahkan kalian mengerjakan LKPD ini dengan baik. Oke, kalau ada pertanyaan yang kurang jelas ya, kalian bingung untuk mengerjakan LKPD-nya, silakan bertanya kepada ibu. Di samping itu ibu akan melakukan penilaian. Nah, ibu boleh mengarahkan kalian menggunakan bahan ajar yang ada pakai mengakses internet, membuka link YouTube kembali yang ibu share untuk menambah pengetahuan kalian. Ini sebagai acuan kalian dan sumber belajar kalian. Nilai kekeluargaan, nilai saling mengenal, dan nilai persahabatan. Kemudian nilai-nilai ini digantikan oleh pasangan. Berikut kita saksikan, ini kita lihat gambar bahwa perubahan kepribadian itu dapat mengakibatkan konflik yang berjalan menjadi pemurung, takut melihat orang lain, anak menjadi pendendam, bahkan anak kemudian menjadi beringas atau pengharap serta agresif. Setidaknya saat ini ada 52 orang dari suku Kimial yang diduga menjadi pelaku penyerangan sudah diamankan oleh pihak berwajib. Diduga penyerangan ini dilakukan Mana? Sudah selesai? Ya. Sudah selesai semua, alhamdulillah, dengan tepat waktu. Nah, sekarang kita melakukan presentase ya terkait dengan apa yang kalian sudah kerjakan di LKPD. Ibu menunjuk salah seorang moderator atau ada yang bersiap menjadi moderator berarti? Bisa, Lila bersiap menjadi moderator? Iya. Memimpin semua teman-temannya berdiskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih bisa berkumpul di sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Guru Bidang Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan yang saya cintai dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Saya akan menjelaskan teknis dalam presentase teman-teman nantinya, yaitu setiap kelompok akan mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya terhadap LKPD yang telah dibagikan oleh Ibu tadi. Yang pertama saya panggil kelompok persatuan. Kelompok persatuan kami persilakan dengan hormat. Soal pertama, konflik antar suku Sali dan suku Kimial yang terjadi di Yahukimo, Papua menimbulkan perpecahan dalam masyarakat yang merupakan akibat nyata perpecahan konflik seperti pecahnya kerukunan dalam masyarakat. Tuliskan akibat konflik yang terjadi di Yahukimo terhadap kerukunan yang selama ini terjalin dengan baik. Jawabannya, masyarakat Yahukimo tidak saling bertegur sapa, masyarakat Yahukimo saling membenci, khususnya suku Sali dan suku Kimial. Jadi jawaban kelompok persatuan mungkin ada kelompok yang lain untuk dapat memberikan saran. Mungkin saya bisa menambahkan akibat dan konflik antara suku Sali dan Kimial di Yahukimo, Papua.
nilai yang hilang akibat konflik yaitu nilai menghargai antar suku. Konflik antar suku Sari dan suku Kimial yang terjadi di Lampung Timur, Papua menimbulkan perpecahan dalam masyarakat, merupakan akibat nyata perpecahan konflik seperti pecahnya kerukunan dalam masyarakat. Kalau menurut saya sendiri, sebagai moderator, apakah kelompok kesatuan bisa mengulangi jawaban yang nomor 2? Yaitu korban harta 3 rumah rusak karena dibakar, 1 hotel rusak karena terbakar. Saya akan mengerti menurut pengamatan video yang saya alasan tadi bahwa korban manusia itu sebanyak 6 orang meninggal, 41 orang luka dirawat di rumah sakit, dan sebanyak 1.000 orang mengungsi ke Kabupaten Jawa Timur. Ya, mungkin itulah jawaban yang benar ya. Setelah kita mengamati video tadi, ada lagi kelompok yang lain yang ingin menanggapi. Secara umum dampak positif yang bisa saya tambahkan yaitu hubungan antar kelompok semakin kuat dan solidaritas antar kelompok menjadi kuat. Antar suku Sari dan suku Kimial yang terjadi di Luhur Timur, Papua menimbulkan pecahan dalam masyarakat yang merupakan akibat nyata perpecahan konflik. Sekian diskusi kita pada hari ini. Selebihnya saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih hari ini moderator sudah memimpin dan Dalila sudah memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Luar biasa. Dan saya tadi ya masing-masing sudah menjawab pertanyaan yang ada di atas. Akibat konflik yang terjadi di masyarakat itu benar adanya bahwa korban kerukunan itu akibat dari konflik tersebut kerukunan di Timur ini sudah tidak terjalin dengan baik. Contoh kecilnya saja masyarakat di sana sudah tidak saling bertegur sapa, lebih parahnya lagi karena budaya gotong royongnya sudah mulai menerus atau menghilang. Ya, tadi saya menyebutkan dampak positifnya adanya kerenggangan hubungan antar kelompok. Yang dampak negatifnya itu tidak adanya perpecahan di dalam masyarakat. Perpecahan itu menimbulkan kerukunan. Jadi baik itu sedikit penguatan dari Ibu ya terkait dengan hasil diskusi kalian, tapi yang pastinya yang melakukan diskusi pada hari ini saya berikan apresiasi yang luar biasa. Kalian hebat, kalian sudah aktif semua dalam mengajukan pendapat, memberikan pertanyaan dengan kelompok masing-masing. Aplaus untuk kalian. Memberikan penghargaan yang luar biasa kepada kelompok yang bisa memberikan semangat yang luar biasa bagi kelompok-kelompok lain ya. Ada yang bisa menarik kesimpulan terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini? Baik, menurut pembelajaran saya pada pagi hari ini, saya dapat menarik kesimpulan setelah mempelajari materi akibat yang ditimbulkan oleh konflik, maka dapat disimpulkan bahwa akibat konflik dalam masyarakat memiliki dampak positif dan negatif baik secara perorangan maupun kelompok. Luar biasa kesimpulannya. Oke, terima kasih banyak. Benar sekali. Menimbulkan 2 dampak. Dampak negatif dan dampak positif. Hilangnya nilai dan norma-norma sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian adanya perubahan kepribadian. Yang kalian rasakan pada siang hari ini? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan? Dan saya dapat mengetahui tentang konflik menurut tingkatannya dan beberapa konflik dan gejala yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya, Ibu akan memberikan post-test kepada kalian ya terkait dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Dicatat soalnya. Insya Allah pertemuan berikut kita akan berjumpa lagi dalam materi upaya pencegahan konflik. Ya, ada di halaman berapa? 100. Iya, 150. Oh, semangat! Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu berharap ada yang memimpin doa. Adalah kita membaca doa setelah belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Itu. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini tetap tinggal di otak kita, ya, diaplikasikan, bermanfaat supaya kalian insya Allah nanti bisa menggapai cita-cita yang kalian kedepankan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.